Hai, jumpa lagi di channel Prideo, channel yang membahas tentang fotografi dan teknologi. Dan di video kali ini saya akan tes kamera handphone Asus ROG Phone 5. Ya memang ini handphone gaming, tapi mungkin Anda yang udah ngeklik video ini tertarik dan mempertimbangkan kualitas kamera dari handphone gaming. Jadi silakan tonton video ini. Saya akan tes foto dan video saat siang dan malam hari. Kemudian saya akan tunjukkan semua fitur-fitur kamera yang ada di handphone Asus ROG Phone 5. Oke, kita mulai dari membahas spesifikasi kamera handphonenya dulu. Kamera belakang ada 3, yang utama beresolusi 64 megapiksel. Kemudian yang kedua beresolusi 13 megapiksel, ini kamera ultrawide ya. Kemudian kamera yang ketiga beresolusi 5 megapiksel, ini kamera makro. Sebenarnya saya lebih suka adanya kamera tele atau kamera zoom daripada kamera makro karena saya pribadi jarang menggunakan kamera makro. Kemudian kamera belakang Asus ROG Phone 5 ini bisa merekam video sampai 4K bahkan sampai HD. Lanjut kamera depan. Kamera depannya ada satu beresolusi 24 megapiksel. Oke, sekarang kita lihat fitur-fitur apa aja yang ada di kamera handphone Asus ROG Phone 5. Nah, di sini ada mode foto dan lain-lainnya ya, ada beberapa mode. Kita mulai dari yang paling kiri, ini ada mode slow motion. Kemudian ada mode time lapse. Nah, di mode time lapse kita bisa pakai kamera yang biasa dan kamera yang ultra wide. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada mode video. Nah, di mode video kita bisa gunakan resolusi dari HD 720, kemudian Full HD 60 fps, kemudian ada 4K 60 fps, kemudian ada yang paling gede itu ada 8K atau 8K. Nah, kalau misalnya menggunakan 4K atau 8K, intinya kalau menggunakan resolusi yang lebih tinggi, pixelnya akan lebih rapat. Jadi kalau misalnya di zoom hasilnya bisa lebih baik, nggak sepecah kalau misalnya resolusi kita rendah. Tapi sayangnya kalau menggunakan resolusi yang lebih tinggi, nanti memori handphone teman-teman tuh akan lebih cepat habis. Dan saat mengedit pun akan lebih berat ya. Oke, jadi tergantung kebutuhan sih. Kalau saya sih biasanya cuma pakai Full HD aja sudah cukup. Oke, kemudian mode video bisa pakai kamera ultrawide. Dan selanjutnya di mode video ada beberapa settingan. Oke. Ada video stabilization bisa diaktifkan, jadi hasil videonya bisa lebih stabil kalau di bawah jalan ya. Kemudian ini yang menarik, ini ada audio effect. Jadi kita bisa mereduce atau mengurangi noise angin kalau misalnya kita melakukan perekaman di outdoor. Oke, sekarang saya lagi ngetes video tanpa mengaktifkan audio effect. Hasilnya seperti ini, cek 1 2 3 tes 1 2 3 cek. Oke. Kalau di outdoor hasilnya begini ya. Coba kita aktifkan audio efeknya atau noise reductionnya. Nah, ini perekaman video dengan mengaktifkan audio efek. Hasilnya seperti ini. Di luar ruangan, apakah audio efeknya bisa meredam suara angin dengan baik atau sama aja dengan tanpa mengaktifkan audio efek? Tes cek 1 2 3. Teman-teman bisa bandingkan perbedaan audio tanpa audio efek dengan menggunakan audio efek. Oke, setelah mode video, berikutnya ada mode foto. Nah, di mode foto kita bisa menggunakan kamera yang standar dan kamera yang ultra wide. Kemudian mode fotonya kita bisa pilih ukurannya di sini 4:3, 16:9 atau 1:1. Kemudian setelah mode foto ada mode portrait. Ini untuk efek-efek blur ya. Nah, ini bisa kita atur F-nya mau seberapa. Pokoknya semakin kecil angka F, itu hasil fotonya bisa semakin blur atau semakin bokeh. Kurang lebih seperti itu. Kemudian berikutnya ada mode panorama. Nah, di foto panorama kita bisa juga menggunakan kamera ultra wide ya. Kemudian ada mode dokumen untuk memotret dokumen. Berikutnya ada mode more. Nah, di mode more ini ada beberapa pilihan ya. Ada motion tracking. Ini untuk melakukan rekaman video jika objeknya bergerak. Fokusnya akan mengikuti wajah objek tersebut. Oke, berikutnya pro video. Ini seperti pro foto ya. Jadi kita bisa mengatur exposure, mengatur fokus dan white balance di sini. Tapi ini untuk video.
Oke, kurang lebih seperti itu, dan resolusinya bisa juga sampai 8K untuk Pro Video. Nah, setelah mode Pro Video, berikutnya ada Pro untuk foto, sama seperti Pro Video. Kemudian ada Makro dan mode Night. Berikutnya kita buka kamera depan ya. Nah, di kamera depan ini ada beberapa mode. Nggak semua mode kamera belakang bisa digunakan di kamera depan. Jadi di sini cuma ada video, dan resolusi videonya pun cuman bisa sampai Full HD 60 fps, kemudian mode foto, kemudian mode portrait. Oke, kurang lebih itu fitur-fitur yang ada di kamera handphone Asus ROG Phone 5. Sekarang langsung aja kita tes kamera handphonenya untuk foto dan video saat siang dan malam hari. Oke, sekarang kita tes kamera belakang Asus ROG Phone 5 untuk rekaman video saat sore hari. Ini di resolusi Full HD 30 fps, hasilnya seperti ini. Oke, dan sekarang lagi lumayan mendung cuacanya. Dari kemarin hujan terus, ini kebetulan pas sore hari nggak hujan. Oke. Untuk detail ketajaman, kontras segala macam sih ini oke banget ya. Dan ini sudah saya aktifkan fitur stabilization, jadi kalau misalnya dibawa gerak harusnya bisa stabil. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Oke, dan saya sudah mengaktifkan fitur noise reduction, fitur suara gitu audionya. Jadi bisa lebih meredam audio suara angin di sekitar gitu loh. Kalau misalnya kita melakukan rekaman di outdoor seperti sekarang ini. Oke. Kemudian kamera belakangnya bisa langsung di switch ke kamera ultrawide, contohnya seperti ini. Nah, oke, ini saya langsung switch ke kamera ultrawide, jadinya seperti ini ya. Masih di Full HD 30 fps. Oke. Kita mungkin coba ini ya, penyesuaian cahaya. Oke, dari sini langsung ke tempat yang agak gelap. Oke. Untuk kecepatan auto exposure-nya kurang lebih seperti itu. Ya, bisa langsung menyesuaikan pencahayaan. Oke, sekarang kita tes rekaman video menggunakan kamera depan Asus ROG Phone 5. Hasilnya seperti ini. Ini kalau untuk ketajaman, kontras warna nggak kalah bagus dibandingkan kamera belakang ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Hasilnya menggunakan kamera depan. Ini oke banget sih. Coba kita tes dynamic range-nya, kurang lebih seperti ini ya untuk penyesuaian cahaya. Walaupun ini lagi agak mendung, jadi pengetesan dynamic range-nya nggak begitu maksimal. Tapi kita coba untuk penyesuaian exposure kamera depan aja kali ya. Kalau kita ngarah ke langit, oke. Sekarang kita begini, arah ke tempat gelap, arah ke langit lagi. Ya, kurang lebih secepat itu penyesuaian auto exposure dari kamera depan. Oke,
Oke, sekarang kita tes rekaman video menggunakan Asus ROG Phone 5 saat malam hari ini di resolusi Full HD 30 fps. Hasilnya seperti ini. Nah, ini kalau misalnya di bawah gerak agak jeli-jeli gitu karena stabilisernya diaktifkan ya. Jadi hasilnya begini. Kalau di bawah gerak kurang lebih seperti ini. Jadi agak geter-geter gitu. Kalau untuk ketajaman warna dan yang lainnya agak sedikit menurun, nggak sebagus saat siang hari. Ya wajar sih, tapi nggak buruk-buruk banget. Apalagi kalau misalnya kameranya still gini, diam gini, hasilnya masih lumayan bagus. Tapi kalau misalnya dibawa gerak, kayaknya lebih baik stabilisernya dimatikan deh. Saya udah coba yang 4K dan 8K, hasilnya sama aja. Maksudnya kalau dibawa gerak hasilnya agak getar-getar. Coba saya matikan stabilisernya sebentar. Nah, ini videonya udah saya matikan stabilisernya. Hasilnya begini. Kalau dibawa gerak emang kerasa shaky getaran, tapi gambarnya tetap tajam. Kurang lebih seperti ini hasilnya kalau dibawa saat malam hari. Oke, ini tes rekaman video menggunakan kamera depan Asus ROG Phone 5 saat malam hari. Hasilnya seperti ini. Kalau dilihat masih tajam, lumayan tajam ya hasilnya. Walaupun udah sedikit terganggu dengan noise, tapi ini hasilnya masih lumayan tajam untuk kamera depannya. Dan kayaknya lebih bagusan kamera depan ya daripada kamera belakang saat low light. Hasilnya bisa setajam ini gitu. Nih, warnanya juga nggak kalah bagus. Oke, wajah saya masih jelas banget ya. Mungkin juga karena ada lampu ya, ada penerangan. Tapi kita ke arah yang lebih gelap lagi. Nah, kalau di arah yang lebih gelap ya hasilnya jadi seperti ini. Dan kalau misalnya saya lihat di monitor nih ada kayak semacam flicker gitu, jadi gambarnya kayak geter-geter, kedip-kedip hitam-hitam gitu. Atau nanti kalau dicek di layar monitor apakah hasilnya tetap seperti ini. Coba kita bawa jalan lagi. Nah, kalau misalnya di bawah jalan lebih enakan pakai kamera depan. Oke, jadi untuk saat low light kamera depan video lebih bagus. Oke banget ya, apalagi kalau misalnya saya ada di posisi terang, hasilnya masih sangat bagus. Ini di Full HD 30 fps ya. Kayak kurang lebih seperti ini. Ya, kurang lebih seperti itu hasil tes kamera handphone Asus ROG Phone 5. Sebenarnya saya udah menduga hasil kameranya bakal sebagus itu karena saya udah pernah ngetes kamera handphone Asus ROG Phone 2 dan hasilnya memang bagus. Jadi sudah sewajarnya kalau Asus ROG Phone 5 ini hasilnya bisa lebih baik dibandingkan Asus ROG Phone 2. Kesimpulannya buat teman-teman yang mempertimbangkan kualitas kamera handphone gaming, ROG Phone 5 ini bisa jadi pilihan. Kekurangannya cuma ada di video low light aja sih. Kalau ngevideo saat low light sambil berjalan, hasilnya kurang maksimal. Selebihnya sih fiturnya canggih banget dan hasilnya juga bagus. Oke, mungkin itu info yang bisa saya share tentang kualitas kamera handphone Asus ROG Phone 5. Semoga videonya atau infonya berguna buat teman-teman. Kalau misalnya kalian suka, silahkan like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Bye-bye.